Kembali lagi bersama saya, Anton Ali Abbas, dalam Kocokan 24, sebuah podcast yang mengupas tentang sosok yang akan viral pada tahun 2024. Pada episode sebelumnya, Wagub Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum sudah memilihkan satu nama untuk siapa yang akan menjadi bintang tamu saya kali ini. Bagi yang belum menonton, tayangan sebelumnya silakan untuk mengklik link yang ada di deskripsi. Dan bintang tamu saya untuk episode ini adalah Bapak Dr. Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan ayo kita temui beliau sekarang. Sekarang saya sudah berada di Gedung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menemui Bapak Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Silakan, sudah ditunggu Bapak di ruangan. Oke, terima kasih. Saya buka dulu Pak. Ya. Silakan. Terima kasih. Mas Anton, luar biasa. Silakan Mas. Ya, Allahu Akbar. Ayo Mas, silakan. Gimana kabar Mas? Baik Pak. Apa kabar Pak? Sama-sama sehat, alhamdulillah. Iya, Pak Bahtiar, kita sebentar lagi 17 Agustus. Biasanya Kemendagri selalu punya kegiatan, lagi di bawah Bapak biasanya ada kegiatan-kegiatan khusus yang untuk membangkitkan nasionalisme. Yeah. Untuk tahun ini ada kegiatan spesial yang dilakukan oleh? Nah itu dia. Terima kasih. Itu pertanyaannya yang menyenangkan buat saya. Nah kebetulan memang kami punya inisiatif. Tahun ini kita buat acara yang ringan, sederhana, menyenangkan, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang. Maka kami berpikir mencari sebuah aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua orang. Baik jajaran Kemendagri, kementerian lembaga lainnya, swasta juga boleh lakukan, teman-teman ANTP juga bisa lakukan, dan masyarakat bisa lakukan dalam suasana yang menyenangkan. Tetapi memang kita harus punya instrumen. Kira-kira instrumennya apa nih yang pas dengan tema ulang tahun yang ke-77. Nah, inisiatif saya lalu mengambil bendera merah putih itu. Karena bendera merah putih ini kita bisa memberi sejuta makna. Kalau dalam sejarah perjuangan bangsa itu kan kita sakralkan betul namanya merah putih itu. Kita tahu bahwa merah putih, bendera merah putih itu, bendera dalam sebuah negara memang adalah identitas yang memiliki makna dalam, luas, dan kuat, artikulasi secara simbolik sebuah negara yang membedakannya negara satu dengan yang lain. Mas Anton kan lulusan Inggris, begitu lihat merah putih kan perasaannya gimana coba? Beda langsung. Pasti beda. Oh itu teman saya gitu kan, gitu itu saudara saya gitu. Walaupun Anda nggak kenal orang itu dari mana. Nah, oleh karenanya saya mendorong membuat sebuah gerakan bersama namanya gerakan pembagian bendera merah putih. 10 juta bendera merah putih. Kenapa 10 juta? Sederhana saja sih argumennya. Kenapa 10 juta? Kan hitung-hitungan sederhananya begini. Kabupaten kota kan seluruh Indonesia kan 514. Provinsi ada 34. Kalau satu kabupaten bisa kita bagi 20.000 saja, kali 500 kan udah 10 juta. Kan itu juga biayanya nggak terlalu mahal. Dan bendera yang dibagikan itu, ini kan bukan bendera untuk upacara yang punya ukuran tertentu, bahannya tertentu. Ini bebas gitu ukurannya, bahannya terserah. Nah, tetapi bagaimana membuat itu suasana menyenangkan gitu. Maka alhamdulillah Menteri Dalam Negeri menyambut ini positif. Bagaimana ini menjadi gerakan bersama kita menyemarakkan
hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini dengan membagi-bagi merah putih. Karena kebetulan memang setiap tahun itu bulan kemerdekaan 1 Agustus sampai 31 Agustus memang kan kita ada kewajiban tuh menaikkan bendera merah putih satu tiang penuh di seluruh tanah air. Tapi Mas Anton kan bisa lihat fenomenanya beberapa tahun terakhir. Mungkin juga ada pengaruhnya faktor Covid kemarin. Tapi bendera kan benda mati, sebenarnya kan tidak ada pengaruh sama Covid. Dikibarkan sih kibarkan aja, kan gitu, nggak ngaruh sebenarnya Covid. Nah tetapi sebelum itu juga kita ada fenomenanya, kesadaran warga negara sekedar menaikkan bendera putih juga itu, ya ada yang aktif dan banyak diantaranya juga tidak aktif gitu. Ya biasa-biasa saja gitu dan lebih kepada seremonial saja gitu. Nah kita mau kalau membagi itu kan diikuti oleh aktivitas, gerak. Jadi orang membagi itu berbeda kalau sekedar memasang kan gitu. Dia kalau membagi itu pasti kan ada upaya mengadakan merendahkan dulu. Berarti kan ada pengorbanannya situ. Uang 10.000, 15.000, 5.000 membelinya kan. Lalu dia membagi. Jadi itu rasanya itu ada gitu. Dengan ada rasa terus semangatnya jadi terhadap bendera yang dibeli itu pasti ada gitu. Kemudian dia lalu membagi. Nah jadi benar-benar proses aktivitas ini membangkitkan kembali semangat sebagai bangsa, nasionalisme kita dan kecintaan kita pada negara dengan aktivitas yang sederhana yaitu bendera. Apakah ada banyak cara lain untuk menebalkan kembali cinta tanah air kita, kebangsaan kita? Ada banyak cara yang kita lakukan. Orang, teman-teman TV, media punya cara, teman-teman yang lain juga punya cara. Nah, ini hanya salah satu cara yang kami pikir bisa dilakukan oleh banyak orang dan mudah dan memang benar-benar bisa menjadi simbol pemersatu kita. Karena bendera juga kan simbol pemersatu kita. Nah, kebetulan kita juga ini kan baru selesai ibaratnya pandemi COVID-19. Kita menuju untuk bangkit kembali. Makanya tema tahun ini kan dipilih, istilah temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, harapan saya ini dengan gerakan semarak membagi bendera merah putih di seluruh tanah air gitu, itu juga ada semangat bangkitnya kembali sebagai bangsa kan. Kita nggak boleh lemah gitu, harus kuat lagi gitu sebagai bangsa kan gitu. Harus bangkit, ayo bangkit lagi kita ini. Nah, momentum kemerdekaan ini harus kita jadi momentum bangkit. Sebagai negara yang usia 77 tahun, kalau orang 77 tahun kan udah senior itu, udah bijaksana, udah makan asam garam banyak sekali kan gitu. Nah, kita kan juga sekaligus membuat refleksi kan kebangsaan kita. Secara konsepsi, warga bangsa, warga negara, korelasinya, hubungannya dengan negaranya dimanapun di dunia ini, dalam perseptif hubungan antara warga dengan negara, semua negara mengalami kadang rekat sekali hubungannya warga negara itu dengan negaranya. Ada waktu tertentu dia menurun, agak longgar. Jadi maka siapapun penyelenggara negara di negara pun harus mengelola kebangsaan itu. Bagaimana warga bangsanya itu memiliki rasa cinta yang tebal terhadap negaranya. Nah, kan manusia itu berkembang. Ada orang yang mungkin sekian puluh tahun hidupnya sangat nasionalis sekali cinta bangsanya. Ada waktu dia agak longgar hubungannya karena mungkin ada peristiwa-peristiwa dalam hidupnya merasa tidak diperlakukan adil oleh negara dan seterusnya. Maka hubungan warga dengan negara itu harus di-maintenance, harus dirawat gitu. Nah, maka momentum ulang tahun negara itu adalah salah satu cara untuk yang dirayakan bersama itu salah satu untuk merawat hubungan negara dan warga negara sebenarnya. Kita semua ini mungkin kantor kita punya bendera, partai politik punya bendera,
daerah punya bendera, organisasi punya bendera. Tapi ada satu bendera yang netral di mana menjadi bendera kita bersama punya kita, namanya bendera negara gitu. Di atas bendera-bendera yang ada gitu. Jadi dia memang benar-benar pemersatu dari berbagai latar belakang dan unsur-unsur yang ada dalam negara. Nah, sebenarnya terinspirasi dari apa gerakan ini? Apakah Bapak lagi ngopi gitu? Akhirnya 10 juta gitu ya kan? Ya, hitungannya kan sederhana. Ini ada inspirasi. saya sebenarnya ya, kalau jujur ya, itu saya terinspirasi dari idenya Prof. Muhammad Tito Karnavian pas pandemi, ya, pas pandemi kemarin beliau itu luar biasa. Jadi Mendagri yang jadi Pak Mendagri, saya kan mendampingi beliau sebagai awal beliau jadi Mendagri, saya sebagai Kapuspen sekaligus Dirjen ya. Beliau itu membuat inspirasi di saat kita awal pandemi bulan 4 itu bulan 5 2020 itu kan masker tidak ada tuh. Masker nggak ada. Masyarakat nggak ada masker. Beliau lalu membuat gerakan bagi-bagi masker. Oke. Nah, yang tidak ada kok bisa diadakan gitu loh. Nah, saya juga menjadi gelisah nih, terus terang nih. Baru pulang kan juga saya lihat ini beberapa waktu terakhir ini ada kecenderungan pada bulan kemerdekaan itu walaupun ada surat edaran menteri, surat edaran gubernur, bupati, wali kota, yang pasang bendera itu juga kok nggak terlalu banyak gitu. Banyak sekali spot-spot yang kosong gitu. Ulang tahun anak saja bang, kita kirim balon, kirim bunga macam-macam. Ulang tahun atasan apalagi kan. Pasti kita datang rame-rame. Kantor instansi kalau ini habis-habisan lah kita. Yang tidak ada diada-adain. Kue yang tidak ada diada-adain. Masa sih ulang tahun negara kok kepeduliannya rendah. Oke. Gitu. Dimana karena ada negara yang merdeka dan berdaulat ini, di sini kita menghirup udara yang gratis kan. Kita hidup berkeluarga di sini, berkembang, tumbuh sebagai keluarga, mencari hidup di sini, menafkahi keluarga dan berinteraksi, hidup sebagai manusia, menikmati rasa aman, menikmati banyak hal dari negara. Tapi kok tidak ada semacam bukan terima kasih ya, kebanggaan sebagai warga bangsa, sebagai negara. Nah, oleh karenanya harus di maintenance bang. Maintenance ini cara maintenance kecintaan dan semangat warga negara itu tentu simbol-simbol negara ini termasuk bendera salah satunya yang kita bendera merah putih memang harus terus diulang di maintenance karena itu tadi manusia ini kan dinamis dia hubungannya dengan negara. Jadi lalu saya pikir apa sih? Oh, di antara banyak simbol-simbol negara ini ada lambang Garuda, terus yang lain yang biasa. Nah, yang paling sederhana, yang paling mudah dilakukan ya bendera itu. Karena anak kecil pun bisa lakukan dengan ukuran lebih kecil. Jadi ada suasana dan memang juga tadi kan memang ada kewajiban tadi itu memang untuk menaikkan bendera. Nah, saya pas dengan ada gerakan ini maka harapannya seluruh wilayah tanah air di setiap jengkal tanah kita dan di langit-langit Indonesia itu kalau kita dari udara lihat dari Aceh sampai Papua itu benar-benar satu bulan ini merah putih itu berkibar seluruh Indonesia sebagai menandakan bahwa kita lagi pesta nih, lagi ulang tahun kan gitu. Sama tadi perbandingannya kalau lagi ulang tahun keluarga, anak, instansi gimana itu coba itu kita lihat kan berbagai macam aksesoris yang kita buat. Nah, aksesoris utama dalam ulang tahun kemerdekaan kita ini kan bendera merah putih itu. Nanti distribusinya itu seperti apa? Nah, ini tadi ini adalah kegiatan yang kita dorong selain ada yang diupayakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Memang kita dorong ini menjadi gerakan swadaya masyarakat, volunteer, kesukarelaan. Jadi setiap orang, individu, organisasi, kelompok, swasta, partai politik, teman-teman ormas, siapapun bisa melakukan. Termasuk pribadi-pribadi. Jadi sederhananya kalau hanya bisa beli, mengadakan 1-2 bendera ya nggak apa-apa. Itu aja yang dibagikan. Dibagikan sendiri. Kalau punya lebih ya silakan. Silakan dibagikan sendiri.
dan saya minta dipublikasikan. Ya kan, baik di media yang sederhana, media sosial, elektronik, cetak, apapun gitu. Jadi biar ini menjadi benar-benar gerakan bareng gitu masyarakat. Jadi ada suasana bersukaria tadi itu. Kan ini kan lagi ulang tahun 1 bulan ini. Jadi ada suasana bersukaria segera ulang tahun kemerdekaan, ya semua orang melakukan gitu. Nah, memang kami minta gubernur, bupati, wali kota yang memberi contoh teladan. Dia yang mulailah, terserah mulai dia membagi-bagikan dan menggerakkan seluruhnya. Tentu bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya itu. Jadi tidak ada sentral produksi tertentu di mana lalu dibagikan bersama-sama. Cuma memang karena ini disambut positif, akhirnya Bapak Menteri Dalam Negeri mengambil inisiatif. Ya udah, kita mengapresiasi gerakan bersama dengan pemerintah daerah ini dan masyarakat ini. Rencananya Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, tanggal 12 Agustus akan melakukan launching bersama itu di provinsi yang baru kita bentuk, Provinsi Papua Selatan, di Merauke rencananya, tanggal 12. Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Wetipo, yang kebetulan orang asli Papua, beliau ditugaskan untuk memimpin launching bersama dengan pemerintah dan masyarakat Aceh di Banda Aceh tanggal 13 Agustus. Dan ada juga rencana, karena ini juga didukung penuh oleh para gubernur pertama yang langsung mendukung secara penuh dan menyampaikan langsung itu adalah Bu Opipa. Nah, di rencana kita tanggal 14 Agustus di Surabaya, karena Surabaya ini kan memiliki kesejarahan juga hubungannya dengan Merah Putih. Kalau kawan-kawan masih ingat Hotel Yamato kan, gitu, yang merobek bendera penjajah waktu itu dan Kota Pahlawan. Jadi nanti juga mungkin rencananya tanggal 14. Tetapi gerakan ini sebenarnya tidak menunggu hari-hari itu, sudah berlangsung nih. Jadi mulai tanggal 1 kemarin sudah mulai berlangsung di seluruh daerah, dan harapannya ini tetap berlangsung sampai tanggal 31 Agustus 2022. Ini tadi sudah mulai berlangsung. Ini sebenarnya program gerakan 10 juta ini hanya eksklusif di usia Indonesia ke-77 atau nanti akan dipelihara untuk tahun depan akan ada gerakan-gerakan yang sama? Ya, jadi memang terus terang ya, ide ini adalah ide spontan ya dari saya ya bersama teman-teman untuk menggerakkan gerakan bersama ini. Nah, ini sebenarnya ide ini adalah merangsang untuk kembali merangsang warga atau kita semua ada kesadaran untuk melakukan kegiatan sederhana setiap pesta ulang tahun kemerdekaan. Nah, tugas kita kan, pemerintah kan merangsang masyarakat kembali. Nah, harapannya sebenarnya bukan bagi-bagi benderanya tujuannya itu. Membagi-bagi bendera ini kan cuma metode atau cara kita untuk merangsang kecintaan warga negara kepada negaranya gitu. Nah, kita harapannya dalam jangka panjang nggak usah ada gerakan bagi-bagi bendera lagi, malah supaya orang secara sadar melakukan, jangan selalu harus dirangsang kan. Jadi kalau masih terus dirangsang terus misalnya setiap tahun, artinya tujuan belum tercapai gitu. Kita maunya ini membudaya nanti di masyarakat. Jadi hal aktivitas seperti itu menjadi budaya masyarakat. Jadi dan kan misalnya bendera itu kan bukan hanya di bulan Agustus, di waktu-waktu tertentu dan setiap saat. Masa lebih bangga kita pakai baju kos sepak bola dari Inggris dibanding dengan bendera merah putih, iya kan? Jadi, nah hal-hal seperti ini kan harus kita tumbuh kembangkan gitu, dilakukan gitu. Jadi ini berlaku buat kita semua, sekaligus kita introspeksi gitu. Mungkin kita bisa introspeksi sejauh mana kita selama ini rasa kecintaan kita kepada bangsa. Nah, kalau kita udah cinta kepada bangsa, pada negara gitu, rasa memiliki, maka kita pasti punya titik-titik persamaan. Bendera itu kan titik persamaan sebenarnya. Nah, dari inspirasi itu sebenarnya secara sosiologis
kita sebagai warga bangsa boleh berbeda latar belakang. Mungkin suatu kali kita ada perbedaan agak keras dalam hal pemikiran tertentu atau bahkan mungkin ideologi atau dan lainnya. Tapi pada titik tertentu kita itu bisa bersama gitu. Jadi kita bisa mengendorkan mundur selangkah dua langkah sehingga kita selalu mencari jalan temu yang musyawarah menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Saya kira kekayaan kita sebagai bangsa di situ. Karena Indonesia kekayaannya kan multi kultural itu, multi budaya itu. Nah, lalu pengikatnya multi budaya, negara yang multi budaya itu, pengikatnya adalah hal-hal yang sama itu. Hal-hal yang sama itu apa? Salah satunya yaitu memang instrumennya. Bahwa kita adalah dalam sebuah rumah besar namanya negara Indonesia itu. Kita hidup sama-sama di sini gitu. Ya, kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan kenyamanan dan berbagai fasilitas. Mas Anton ini kan yang sekolah di luar negeri ya, tentu merasakan betul betapa nikmatnya kalau kembali di negara kita. Ya kan, di sana di negara lain mungkin karena kita yang semua teman-teman saya yang lama tinggal di luar pasti selalu bilang kalau ini paling enak Indonesia. Coba lautnya luar biasa kan, mana aja indah sekali. Di daratan juga tempat ada. Kalau di Pulau Jawa tidak ada, kita pindah ke Sulawesi. Masih lebar di sana. Sulawesi enggak, ini pindah kita Kalimantan. Enggak ada Papua. Semua enak. Dan setiap kampung itu dengan coraknya masing-masing. Luar biasa sekali, indah sekali. Tadi Pak Bahtiar nyinggung bahwa Pak Tito Mendagri itu salah satu inspirator. Sebenarnya kalau saya lihat rekam jejak penugasan Pak Bahtiar di Kemendagri, Bapak juga pernah bertugas di eranya Pak Mendagri Pak Cahyo almarhum, lalu Pak Tito. Sebenarnya boleh cerita agak flashback sedikit. Waktu itu bagaimana penunjukan Pak Tito untuk mempromosikan Pak Bahtiar duduk di kursi Dirjen? Boleh cerita sedikit flashback? Saya sih Bang ya karena memang saya dari sekolah kader ya lah ya, dari pendidikan kader ya. Kebetulan saya alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, sekolah kedinasan ya. Jadi kalau alumni sekolah kedinasan seperti saya jadi dirjen itu wajar, bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Karena memang kami dicetak untuk itu. Dicetak untuk itu. Jadi malah kalau nggak jadi dirjen malah persoalan itu. Kami memang dicetak untuk jadi birokrat ya, pelayan pemerintahan. Jadi itu kan setara dengan pendidikan di militer namanya Akmil, Akpol gitu. Jadi kalau di pemerintahan dalam negeri, lembaga pendidikan kadernya ya namanya Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah kebetulan saya alumni sana gitu. Ya, saya juga sekolah juga lanjutannya waktu itu juga di pemerintahan Jakarta. Dan memang asli saya berkarir pemerintahan dari bawah, mulai dari staf kelurahan di Sulawesi, staf kecamatan, staf pemerintah kabupaten, pernah jadi staf di pemerintah provinsi Sulsel, dan akhirnya pindah di Jakarta di kementerian. Jadi ya mengalami semua proses itu. Sekolah juga ya memang pendidikan dari diploma 3 di pemerintahan, S1 di pemerintahan, ambil master di pemerintahan dan doktor di pemerintahan. Jadi secara praktek dan ilmu insya Allah saya akan siap berdialog dan berdiskusi yang cukup gitu ya untuk bekerja di pemerintahan. Jadi ketika saya diberi kesempatan ya kesyukuran aja sih. Tapi itu semua alamiah aja Bang, alamiah saja gitu karena memang saya berkarir di sini gitu dari tempat. Jadi bagi saya mungkin bagi kawan-kawan di antara teman-teman sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya yang belajar di pemerintahan dan sekolah di kader pemerintahan, justru kalau gagal jadi dirjen, nggak bisa jadi dirjen, justru nggak sukses itu sekolahnya. Ya gitu. Gitu. Jadi ya tapi bersyukur Bang, bersyukur aja sih diberi kesempatan lebih awal dibanding dengan teman-teman yang lain. Saya pikir sebuah penghargaan diberi kesempatan jadi dirjen ya, puncak karir di birokrasi kami kan eselon 1. Itu juga kan mengandung tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Jadi kita harus melihat ini sebagai cobaan sebenarnya.
ada tugas khusus yang diberikan oleh Pak Mendagri ketika menunjuk Bapak sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Pak Fathia? Kalau dibilang tugas khusus sih tidak ada ya. Memang kan organisasi ini kan sudah ada pembagian job description-nya ya. Dan kebetulan beliau jadi Menteri Dalam Negeri, saya memang sudah dalam posisi sebagai Kapuspen Kemendagri dan sekaligus juga menjabat sementara sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Yang pada akhirnya kemudian di zaman beliau lalu saya didefinitifkan sebagai, setahun kemudian saya lalu menjadi Dirjen Definitif. Tapi memang saya berkarir di sini. Dan dulu pernah menjabat sebagai Direktur Politik Dalam Negeri. Kalau kawan-kawan masih ingat dulu pembahasan Undang-Undang Pemilu 2017, kebetulan salah satu komandan timnya Kemendagri saya. Kawan-kawan juga masih ingat tahun 2010 sampai 2013 kita membahas dulu Undang-Undang Ormas. Saya dari sini juga, saya juga komandan teknis lapangannya di sini yang menyiapkan. Jadi kita sih berkarir dari sini memang, dari tempat ini. Ada yang berbeda gitu Pak? Bapak udah lama di Direktorat Jenderal ini. Ada perbedaan antara yang sekarang Bapak pegang dengan yang sebelumnya di administrasi sebelumnya? Apakah ada pergeseran tantangan atau? Ya, secara substansi relatif sama ya. Yang ada itu hanya dinamika ya. Ya, mengelola politik. Salah satu tugas utama Kementerian Dalam Negeri, siapapun yang di menteri, sesuai dengan konstitusi kan tugas Kementerian Dalam Negeri ini, siapapun menterinya, adalah mengelola politik dalam negeri. Nah, bagaimana mengelola politik dalam negeri dalam konteks reformasi, tentu kan berbeda dengan zaman sebelumnya. Nah, maka kantor ini juga, unit yang saya pimpin ini juga harus memiliki paradigma baru. Dulu zaman Pak Semertan dulu, ini namanya Dirjen Sospol zaman dulu. Nah, dengan reformasi ini berubah namanya jadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, dan beberapa waktu terakhir ini berubah nama menjadi Politik dan Pemerintahan Umum. Tapi substansi besarnya adalah mengelola politik dalam negeri dalam konteks reformasi. Tentu kan reformasi yang berubah yang menonjol adalah hubungan pemerintahan berubah. Hubungan warga negara dengan negara. Misalnya hubungan negara dengan pers misalnya, kan tidak bisa seperti dulu lagi. Hubungan negara dengan partai politik, pemerintah dan partai politik. Hubungan negara dengan organisasi masyarakatan. Dulu kan sumber kebenarannya hanya negara, hanya pemerintah. Nah, sekarang kan posisinya setara, kan gitu, setara. Semua unsur itu adalah juga sama dengan pemerintah. Dia juga membangun negara dengan sesuai dengan wilayahnya masing-masing gitu. Nah, dalam konteks ini lalu tentu tantangannya adalah mengubah paradigma, cara berpikir dan metode kerja. Kawan-kawan ini khususnya yang saya pimpin dan kawan-kawan yang seorganisir di seluruh Indonesia ini. Bagaimana mengelola politik dalam negeri yang demokratis tadi itu. Nah, demokratis tetapi bukan demokrasi dalam arti bebas mutlak. Dia tetap berbatas dengan hak asasi yang lain, dan tentu dari sisi negara tentu harus berlandaskan 4 konsensus bernegara, bahwa ukurannya itu tetap dia harus berlandaskan Pancasila, terus merawat negara kesatuan, terus merawat kebinekaan kita, kemudian merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karenanya berkorelasi juga tadi yang gerakan tadi sebenarnya itu. Yang gerakan pembagian bendera merah putih. Itu kan cara merawat kebangsaan kita. Jadi Menteri Dalam Negeri itu mengelola politik dalam negeri, artinya unsur-unsur politik, baik pada suprastruktur politik maupun infrastruktur politik yang berubah pola hubungannya itu dengan konstitusi kita yang baru pasca reformasi. Ini yang harus dikelola secara baik. Nah, bagaimana mengelolanya ini, suasananya demokrasi, tetapi dia masing-masing unsur aktor itu tetap berperan yang sama untuk mencapai tujuan negara yang sama. Karena pada akhirnya kan negara dibentuk untuk mencapai tujuan bersama kan. Menghadirkan rasa aman, menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan,
Itu kan tujuan besarnya. Tentang sistem negara, model-model itu kan bisa berkembang, bisa berubah sesuai masyarakatnya. Tapi yang paling penting adalah mengelola seluruh unsur-unsur dan komponen bangsa itu supaya semua tetap berkontribusi pada relnya menuju tujuan bersama. Ibaratnya kapal sedang berlayar, sebuah negara itu, ya mungkin model mesinnya bisa berubah gitu ya. Cara formasi-formasi di kapal bisa berubah. Tapi kan tetap dia harus berada pada tujuan, kemana pulau tujuan itu gitu dia. Nah, saya mengibaratkan negaranya itu, saya hanya mengelola bagian kecilnya Kementerian Dalam Negeri ini. Mengelola politik dalam negeri. Karena politik luar negeri kan ada Kementerian Luar Negeri. Jadi sekarang misalnya kita berubah, sekarang presiden harus dipilih langsung. Dulu kan tidak. Kepala daerah harus dipilih langsung. Bagaimana ini proses pemilihan ini benar-benar terjadi sehingga yang terpilih benar-benar orang yang mampu membawa kemajuan. Terus bagaimana mengelola hubungan dengan unsur-unsur lain di negara. Terus bagaimana mengelola hubungan pusat dengan daerah. Karena kita negara kesatuan, tetapi kita juga negara yang mengakui dan menghormati kekhasan daerah gitu. Kita negara yang menganut sistem pemerintahan yang desentralisasi gitu. Jadi tidak semua pekerjaan itu tersentralisasi di Jakarta atau di pusat. Nah, ini kan juga buah reformasi. Dulu dianggap terlalu sentralistis. Nah, bagaimana desentralisasi dilakukan? Kabupaten-kabupaten itu otonom, provinsi juga memiliki kewenangan-kewenangan. Nah, tapi dia harus diaransemen, harus digerakkan, tetap menjadi diberikan otoritas dia untuk mengelola kekayaan dan kekhasan daerahnya. Tetapi kekuatan-kekuatan ini tetap harus sinergi dengan yang lainnya. Memang tidak mudah. Tidak mudah mengelola sistem politik dalam negeri yang demokratis dan sistem desentralisasi dengan kebinekaan yang luar biasa. Tidak mudah memang. Tetapi alhamdulillah kelihatannya beberapa tahun ini bisa tidak lakukan. Nah, maka kalau ditanya apa yang berbeda, secara umum berbeda. Mungkin gaya kepemimpinan, terus soal manajemen, bagaimana mengelola itu, yang seninya mungkin berbeda antara pemimpinan satu yang lainnya. Tetapi konsep dasarnya tetap sama, gitu dia. Lingkungan berubah gitu. Tadi harus ada masa pendekatan, metode gitu dan lain-lain. Sementara Direktorat Jenderal Bapak itu kan ngomong tentang hubungan pusat daerah, ngomong tentang pusat dengan masyarakat. Lalu juga ada ngomong tentang di sini di mana-mana ada pembelahan sosial, pasti ada pemilu misalnya. Sebagai orang yang lama di Direktorat Jenderal ini, itu ada pendekatan khusus gitu yang dilakukan oleh Pak Bahtiar untuk bisa mengatasi tantangan dan juga tentu saja mencapai tujuan Indonesia sejahtera. Iya. Jadi unit ini sebenarnya secara hukum ya dari tata negara ya diberi tugas untuk membantu Menteri Dalam Negeri untuk mengurusi ideologi dan politik, ideologi dan wawasan kebangsaan. Bagaimana merawat kerukunan masyarakat. Terus melakukan pembinaan atau pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi politik. Jadi kami unit yang melayani partai politik, termasuk juga mengawal dan regulator bersama dengan DPR RI untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi intinya ya memang itu, mengelola politik dalam negeri yang mengelola dan supra dan infrastruktur politik itu. Nah, supra dan infrastruktur politik ini dia bekerja secara demokratis dengan sistem yang tersedia, tetapi tetap dalam bungkus dalam wilayah, dalam konsensus 4 konsensus bernegara itu. Yaitu yang tugasnya kita merawat itu. Di sisi lain memang diberikan otonomi, di sisi lain diberikan kebebasan, tapi pada waktu yang sama kita tetap harus ngawal nih. Dia jangan sampai keluar dari 4 pilar atau 4 konsensus bernegara itu. Nah, kalau itu terjadi kan
bukannya kebaikan yang kita dapatkan, malah demokrasi justru melahirkan perpecahan atau konflik-konflik yang bisa merusak kebangsaan kita. Nah, bagaimana pendekatannya? Yang paling utama yang saya merubah, mengurus negara yang luas ini, tidak mungkin lagi dengan cara lama. Lingkungan berubah, salah satunya apa yang berubah lingkungan ini adalah teknologi. Teknologi kan berubah. Tidak mungkin saya sebagai dirjen hadir di 514 kabupaten kota. Ya. Orang jumlah hari dalam setahun cuma 365 hari. Jumlah kabupatennya 514. Mana mungkin saya menghadiri undangan daerah Kesbangpol setiap hari dari waktu-waktu? Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin tangan kita ini, jangan pernah mimpi kita bekerja di pusat ini merasa hebat, kuat, ngurus semua negara ini sendiri, nggak bisa kita. Jadi cara lama itu benar-benar harus saya doktrin habis anak teman-teman itu nggak boleh lagi dengan cuma lama. Buktinya dari sisi waktu saja itu 365 hari itu cuma setahun. Tanpa libur. 514 kabupaten kota. Kapan kamu ke sana gitu? Jadi memang otonomi itu mutlak harus dilakukan. Harus ada pekerjaan yang didesentralisasikan ke kabupaten, ada yang provinsi. Kan dia pemerintah juga, gajinya dari negara juga. Dia pegawai juga sama dengan kita, tempat bekerja yang sama. Jadi pola pikir itu harus sama, bahwa yang bekerja di kelurahan, di kecamatan, di provinsi, di kabupaten kota sama dengan kita ini. Dia bukan orang yang beda sama kita gitu. Jadi dan kita jangan merasa lebih dari mereka gitu. Jadi wawasan kita aparatur di sini paling tidak harus itu dulu yang harus menunjukkan bahwa ada kebersamaan sebagai penyelenggara negara, bahwa kita sama dengan mereka. Dan untuk mengelola itu, karena tidak mungkin kita hadir di setiap waktu, maka ya mau tidak mau harus ada teknologi. Nah ini pelan-pelan kami bangun teknologinya. Nah teknologi yang bisa kita menghubungkan kita bekerja 1 kali 24 jam. Karena dinamika sosial politik ini kan 1 kali 24 jam. Nah yang lainnya cara kerja. Kawan-kawan ini kan kami kan tugasnya melayani teman-teman ormas, partai politik, ngurus ideologi, tokoh-tokoh tentang kerukunan. Nah kalau kawan-kawan bekerjanya hanya dari kantor jam 7, jam 8 di kantor, pulang jam 4 sore. Masyarakat kan bukan di situ, bukan di kantor. Jadi makanya banyak tempat saya selalu mendorong kawan-kawan saya jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia. Ya kalau bisa ya 70% itu di lapangan gitu. 60 atau 40% di lapangan. Kamu jagain apa di kantor gitu. Jadi metode kerja ini harus kita ubah. Ngapain di kantor gitu. Mungkin kalau unit-unit layanan yang lain memang harus stay, misalnya pelayanan pendudukan ya. Memang ada orang yang datang bikin KTP. Kalau kami teman-teman di daerah Kesbangpol ada di kantor, ngapain ke gitu? Ngapain gitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu di kantor? Mau ngapain? Memang masyarakatnya itu kan adanya di sana. Jadi justru harus banyak jemput bola kalau istilahnya itu. Jemput mendengarkan masyarakat. Temuilah tokoh-tokoh agama itu, temuilah tokoh-tokoh politik itu, temuilah pimpinan-pimpinan ormas, temui teman-teman wartawan, banyak ngopi-ngopi dengan mereka. Dengan begitu kita tahu. Jadi kalau ada apa, kita bisa mengetahui kondisi sosial politik kita itu bukan dengan ada masalah baru kita undang ke kantor kan begitu. Tetapi memang harus membangun jejaring yang mereka merawat. Karena kan kerjanya dirjen politik ini kan tidak terlihat secara fisik, tidak seperti pekerjaan teman-teman Kementerian PU bangun gedung kelihatan kan gitu. Ini kan merawat kebangsaan, merawat rasa bersama, merawat hubungan-hubungan sosial supaya tidak terjadi kontraksi. Oh, dengan berinteraksi dengan mereka lebih aktif, banyak berkunjung mereka, mendengarkan, oh ada gejala-gejala kontraksi sosial, ada gejala-gejala konflik bahkan dari awal sudah bisa kita deteksi. Nah, salah satu pekerjaan kami jajaran itu kan bagaimana melakukan cegah dini gitu atau melakukan deteksi dini. Setelah kita deteksi ya dicegah dini dan ditangani lebih dini sebelum menjadi masalah gitu. Nah, ini ada sebuah kelompok komunitas ada gejalanya kelihatan. Ya, sejak awal diurai masalahnya, dicegah dan diatasi lebih cepat. Nah, maka dia
menjadi organisasi aktif, bukan defensif. Jadi saya betul semenjak saya dirjen, saya dorong seluruh jajaran itu mengubah wajah organisasi dan model kerja yang tadinya defensif gitu, hanya nunggu di kantor, menjadi organisasi yang ofensif. Dia harus aktif bergerak dia. Jadi kalau Mas Anton nggak datang ke sini, saya yang samperin Mas Anton, kira-kira gitulah. Gitu. Jadi teman-teman wartawan nggak datang ke sini, gue yang samperin. Jadi teman-teman partai nggak ke sini, ya saya yang samperin. Teman-teman tokoh-tokoh nggak datang, ya kita yang harus samperin. Kita dialog. Negara ini dikelola dengan banyak berdialog, dengan banyak berkomunikasi, khususnya masalah sosial politik ya. Itu dengan dialog yang banyak, dengan berdiskusi yang banyak, dengan mendengar lebih banyak, kita akan bisa memotret landscape sosial politik kita. Gitu. Dengan berinteraksi dengan aktor-aktor yang berpengaruh terutama di masyarakat, itu sangat penting. Nah, cara itulah bekerjanya, beroperasinya unit ini, namanya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kalau di daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yeah. Ngomong-ngomong tentang otonomi, beberapa waktu lalu yang paling viral bicara tentang otonomi adalah soal pemekaran Papua. Yeah. Sebenarnya apa yang mendasari kebijakan itu diambil oleh pemerintah sebenarnya, Pak Bahtiar? Ya, jadi jujur saja ya, apa ya kita sampaikan, jadi pemekaran wilayah itu memang sesuatu yang konstitusional, memang diatur dalam undang-undang kita. Bagaimana sebuah daerah dimekarkan, tujuannya apa? Pertama pasti juga untuk mempercepat kesejahteraan. Yang kedua, mempercepat pelayanan publik. Ketiga, soal pemerataan pembangunan. Yang keempat, tentu mendorong kemajuan yang lebih cepat supaya sebuah wilayah bisa berkembang relatif sama dengan daerah sekitarnya. Nah, ketika kita melihat sebuah pulau besar di Indonesia namanya Papua, kawan-kawan kan bisa bayangkan itu. Dari ke ujung ke ujung, dari ujung ke ujung, kalau kita naik pesawat aja dari minimal 2 jam kan. Itu dari ujung ke ujung. Luas sekali, gitu, 4,5 kali Pulau Jawa gitu. Jarak jangkauannya, pelayanan publiknya memang jauh sekali terhadap daerah. Maka upaya pemekaran Papua itu bukan hanya pemerintahan sebelum reformasi, itu sudah ada itu. Sebelum reformasi untuk pemekaran daerah provinsi di Papua itu, bahkan pemekaran daerah kabupaten kota sudah diupayakan sejak lama dari pemerintahan. Sebelum reformasi sudah diupayakan itu. Nah setelah reformasi juga dilakukan pemekaran yang tadinya Papuanya hanya satu, lalu dilakukan pemekaran menjadi Papua Barat. Nah, waktu itu bahkan udah sempat ada pemekaran Papua Tengah, sudah ada dilakukan itu. Maka upaya ini sebenarnya bukan upaya baru yang saya mau bilang, upaya lama gitu. Argumennya tentu banyak, dari sosial politik, dari ekonomi, kesejahteraan, dari macam-macam. Tapi inti besarnya adalah bagaimana wilayah ini berkembang dan masyarakatnya juga menikmati kesejahteraan gitu, dengan perbaikan pelayanan publik. Nah, salah satu cara perbaikan pelayanan publik itu adalah menghadirkan unit-unit pelayanan negara yang lebih dekat pada masyarakat. Nah, kalau ada provinsi baru kan berarti kan ada unit pelayanan baru di sana. Jadi kalau Merauke selama ini kan ke Jayapura kan luar biasa. Teman-teman Merauke memperjuangkan pemekaran itu sudah 20 tahun. Teman-teman Merauke. Kalau Bapak ingat Pak Gepse itu, dulu Bupati itu udah dari dulu diperjuangkan itu pemekaran. Jadi sebenarnya kita ini, Bapak Presiden itu adalah, dan DPR itu merespon dari aspirasi masyarakat sendiri gitu. Nah, lalu memang pemerintah hari ini sampai hari ini kita berdiskusi Mas Anton, memang baru 3 yang bisa kita lakukan, yaitu pemekaran wilayah selatan menjadi Provinsi Papua Selatan, terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bopendigul, Kabupaten Bopendigul,
MAPI ya. Ya, 4 kabupaten sana. Nah, ibu kotanya di Merauke. Kemudian di Lembah, di gunung tapi agak lembah, itu Timika, Nabire, Dogie dan seterusnya, itu ibu kotanya kita sebutlah Papua Tengah. Itu ibu kotanya di Nabire. Kemudian di Pegunungan Atas, lalu dikasih nama Provinsi Papua Pegunungan, Jaya, ibu kotanya di Jayawijaya atau Wamena, itu di Jayawijaya. Jadi pembagian wilayah seperti itu. Nah, memang masih banyak aspirasi lagi. Sekarang masyarakat juga ada aspirasi untuk pembentukan provinsi Kepulauan Cendrawasih atau Papua Utara. Itu ada Biak, ada Biak Numpor ya, ada Yapen, ada Waropen, ada Supiori. Kemudian juga ada aspirasi di Papua Barat, itu Sorong, Sorong Selatan, Tamro, Mebrat, Kabupaten Kota Sorong, itu juga menjadi provinsi sendiri yang mereka sebut namanya adalah Provinsi Papua Barat Daya. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa kita wujudkan itu. Kelihatannya DPR RI udah mengusulkan kepada pemerintah secara resmi. Karena ini kan undang-undang inisiatif DPR RI. Jadi yang dilakukan oleh DPR ini dan pemerintah sebenarnya adalah menangkap aspirasi dari masyarakat gitu. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan harinya adalah menghadirkan kesejahteraan, terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan publik lebih baik, dan wabil khusus ada afirmasi dan proteksi untuk mengangkat harkat martabat orang asli Papua sebagai masyarakat ya yang berdiam dan mengungsi sana dan memiliki wilayah itu gitu dia. Jadi tujuan besarnya di sana gitu. Setiap usul pemekaran kan selalu ada pro kontra. Iya. Ya, ada pro kontra, dan sebenarnya sejauh mana kemudian ketika dalam proses pembahasan kemarin itu baik pemerintah maupun DPR itu melibatkan OAP dalam hal ini, terutama mereka yang kontra terhadap pemekaran, sejauh mana keterlibatannya? Ya, jadi dalam proses pembahasan sebuah undang-undang ya, bukan hanya pemekaran sebenarnya, itu kan partisipasi publik wajib dilakukan. Nah, dalam partisipasi publik ini kan memang selalu ada itu. Ada yang pro dan ada yang kontra, ya kan? Kontra itu ada banyak membuat orang kontra, mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Ada ketidaktahuan untuk apa sih ini? Untuk siapa sih pemekaran? Apakah memang nanti pemekaran ini ada pengaruhnya terhadap hidup saya? Dan gitu. Dan yang lebih ideologis akan mempertanyakan lebih keras ini kue politik ini untuk siapa kira-kira gitu. Pemekaran ini, kue ekonomi ini untuk siapa gitu. Jadi tugas kita dan tentu dengan DPR menjelaskan ini kepada masyarakat yang berbeda itu. Nah, tetapi semua orang itu memang harus diajak bicara gitu, diajak bicara. Jadi pada akhirnya memang setelah kita berdialog gitu, memang tetap ada sisa biasanya. Ada yang kemudian setelah kita jelasin lalu berubah, tadinya tidak mendukung menjadi mendukung. Tapi memang juga ada yang memang memiliki pemikiran ya memang berbeda sama sekali, tidak ada kompromi gitu. Jadi, nah sekarang kecenderungan dominannya seperti apa? Nah, sepanjang kita buat ini adalah untuk kebaikan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok gitu, tapi tetap dalam koridor kepentingan negara dan masyarakat. Ya insya Allah pelan-pelan pasti masyarakat yang tadinya menolak itu juga akan menerima gitu. Maka saya selalu menyampaikan bahwa membentuk daerah baru itu, pemekaran itu bukan tujuan. Setelah kita berhasil ketok palu menjadi undang-undang pemekaran, itu baru kita mulai bekerja sebenarnya. Justru kita harus buktikan dalam implementasinya. Nah, misalnya dalam undang-undang pemekaran ini kita tulis loh secara khusus 80% penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah orang asli Papua. Ditagih sama masyarakat Papua nanti itu. Maka kemarin pada saat pembahasan, walaupun itu awalnya tidak masuk
inisiatif DPR dan pemerintah, saya memiliki ide baru. Ini untuk memenuhi 80% pegawai orang asli Papua gimana caranya gitu. Sementara saudara kita di Papua itu kan mohon maaf agak berbeda dengan daerah lainnya. Mungkin di wilayah di kampung-kampung tertentu orang usianya bukan 7 tahun sekolah masuk SD itu, mungkin ada yang 10 tahun. Jadi banyak yang sarjana di Papua itu, yang teman kita sarjana umurnya udah di atas 35. Jadi sementara aturan untuk menjadi pegawai kan maksimal 35 tahun. 35 tahun. Maka kemarin saya mendorong ada satu pasal dan alhamdulillah DPR juga setuju, Menpan juga setuju untuk orang asli Papua. Tadinya saya usulkan boleh jadi pegawai negeri sipil maksimal 50 tahun. Tapi disepakati oleh BKN dan pemerintah dan DPR akhirnya maksimal 48 tahun. Kalau 40 tahun ke tahun kata kepala BKN masih ada pensiunnya gitu. Jadi khusus orang asli Papua bisa jadi pegawai negeri itu usia 48 tahun. Kalau daerah lain maksimal 35 tahun. Nah, saya pikir itu salah satu cara kita mengawal komitmen kita bahwa memang pemekaran ini adalah memang hendak mengangkat harkat martabat orang asli Papua. Dan kalau kawan-kawan memperhatikan dalam ilmu pemerintahan, itu di Papua itu luar biasa sistem pemerintahnya. Nah, kalau di daerah lain, DPRD-nya itu seluruhnya kan asalnya dari partai politik, melalui election. Gitu. Tidak ada anggota DPRD yang tidak melalui election. Khusus di Papua, itu seperempatnya itu adalah tidak election, tapi adalah pengangkatan dari unsur adat, agama, dan perempuan. Gratis langsung duduk, tanpa pemilihan. Jadi kayak model utusan golongan zaman dulu dari sistem MPR. Di Undang-Undang baru Papua ini, bahkan di kabupaten kota juga ada. Yang tadinya hanya di provinsi, sekarang di kabupaten ada. Jadi betapa afirmasi itu dilakukan. Di politik dilakukan afirmasi, di birokrasi pemerintahannya juga dilakukan afirmasi, didorong. Kedepannya 80% itu adalah orang asli Papua gitu. Nah, oleh karenanya konsistensi untuk menjamin itu ini yang harus kita rawat. Pun di undang-undang sudah diatur yang boleh jadi gubernur di Papua itu hanya orang asli Papua. Jadi orang Papua boleh nggak jadi gubernur Jakarta? Boleh. Tapi Mas Anton atau saya jangankan jadi gubernur, bercita-cita aja nggak boleh. Karena undang-undang sudah membatasi hanya orang asli Papua saja yang boleh jadi kepala daerah gubernur Papua. Jadi betapa afirmasi itu, proteksi itu diberikan kepada orang asli Papua untuk mengelola wilayah itu, mengelola pemerintahannya, mengelola politiknya, gitu. Nah, tentu juga nanti di sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor sosial ini juga harus dilakukan secara simultan sehingga pemekaran daerah itu benar-benar dirasakan sebagai salah satu instrumen positif untuk mempercepat pembangunan, pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan, memperbaiki pelayanan publik di Papua sehingga orang merasakan kemajuan. Mungkin rumah sakit nanti bertambah, sekolah-sekolah bertambah, layanan publik, tempat-tempat apalagi usaha-usaha ekonomi mungkin berkembang gitu. Nanti ada pelabuhan-pelabuhan baru, ada banyak pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah-wilayah yang kita tempatkan sentral-sentral pemerintahan baru itu. Ya, oke lah 80% itu nanti dari OAP. Tapi kan ada salah satu kritik misalnya ketika itu adalah nanti pejabatnya dari luar. Ya. Gitu. Atau nanti ini mereka yang pro yang akan dapat jabatan. Iya. Gitu. Karena undang-undang kan yang penting 80%. Ini gimana, Pak? Untuk Iya, menjaga bahwa kritik ini memang tidak jadi kenyataan Iya, bahwa nanti semua pejabat-pejabatnya justru dari luar Papua misalnya. Itu kegelisahan itu dijawabnya dan seperti apa nanti? Mau tahu jawabannya? Nonton part berikutnya.